Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke fungsi penerimaan dan fungsi biaya. Fungsi penerima. Aisyah. Oke, sorry ya. Fungsi penerimaan dan fungsi biaya. Jadi ada yang namanya menerima, ya. Ada yang namanya nanti biaya. Nah, jadi fungsi penerimaan atau fungsi biaya itu juga dinyatakan sebagai fungsi linear ya. Nah, penerimaan total dari penjualan merupakan fungsi dari jumlah produk yang dijual, gitu ya. Jadi penerimaan atau total revenue atau total pendapatan itu merupakan fungsi dari jumlah produk yang dijual. Jadi harga dikali barang atau produk yang dijual. Nah, kemudian kalau untuk biaya, ya biayanya itu merupakan fungsi dari jumlah produk yang dihasilkan. Nah, jadi total cost function-nya dari quantity. Nah, quantity tadi apa? Itu harga dikali dari quantity. Tuh. Jadi maksudnya tuh ya, yang namanya biaya itu akan dipengaruhi oleh jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak barang yang dihasilkan, semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya total itu terdiri dari dua jenis, ya, yaitu ada biaya total, biaya tetap total atau fixed cost atau FC, konstanta ya, artinya konstanta itu tetap, namanya juga biaya tetap total gitu, jadi tidak berubah. Kemudian yang kedua ada biaya variabel total atau variable cost atau VC ya. Nah, jadi total cost itu dimatematikkan sebagai penjumlahan antara total fixed cost dengan total variable cost ya. Jadi ada TFC, total fixed cost plus total variable cost. Nah, contoh biaya fixed cost itu misalkan ya seperti biaya gaji pegawai. Nah, itu kan setiap bulan harus dikeluarkan, atau bayar listrik. Itu setiap bulan harus, dia mau produksi, dia mau enggak produksi, atau dia mau tidak mau menjual apapun ya, biaya listrik tetap bayar gitu. Nah, biaya variabel ini biasanya tergantung dengan bahan untuk memproduksi barang. Jadi kalau semakin banyak barang yang diproduksi, maka akan semakin banyak juga biaya variabelnya. Itu makanya jadi cost itu ada dua, yang TFC sama TPC. Nah, ini pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar ya. Nah, tentu ketika kita punya perusahaan atau kalian nanti punya perusahaan ya, kalian tentu tidak akan terhindar dari yang namanya pajak gitu ya. Karena pajak itu pungutan yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Nah, kalian di sini sudah punya NPWP belum? Belum ya? Belum, Bu. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah punya penghasilan,
Ya, kalau kalian punya penghasilan, kalian wajib punya nomor NPWP, nomor pokok wajib pajak ya NPWP. Jadi berapa penghasilan kita, kemudian nanti itu bisa kalau sudah akhir tahun kita lapor pajak. Tiap tahun jadi kita lapor pajak. Biasanya sih kalau yang udah banyak banget ya hartanya baru bayar pajak. Tuh. Kemudian di sini kita hanya membatasi pajak tidak langsung yang berupa pajak penjualan. Nah, biasanya kan ada ya pajak terhadap penjualan kita. Nah, akibat dari pajak itu dikenakan terhadap suatu produk tertentu. Nah, contohnya apa? Biasanya ada kalian kalau belanja di Alfamidi itu ada yang namanya Alfa Indo itu ya. Kan ada namanya PPN ya. Itu termasuk salah satu pajak itu terhadap penjualan. Atau kalian ke resto ya, kalian makan pajaknya belum termasuk pajak 10%. Itu juga termasuk pajak. Yang sebenarnya pajak-pajak tadi dikenakan terhadap perusahaan. Sebenarnya ya, pajak itu untuk penjual gitu, tapi karena konsumen itu produsen tidak mau menanggung pajak, maka dilimpahkan ke konsumen sehingga harganya akan menjadi lebih tinggi ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya kita bayar pajak, kita beli bayar pajak itu, tapi yang bayar pajak itu mereka yang menjual itu sebenarnya ya. Menjual makanan, pajak restoran 10% yang dikenakan itu restoran. Jadi kalau misalkan ada pemberian hadiah terhadap pembayar pajak paling teratur tiap bulan. Nah, itu pasti biasanya restoran, nggak ada yang orang makan di restoran. Nah, restoran ini bayar pajak atau hotel ini rutin tidak pernah telat bayar pajaknya. Nah, makanya itu pajak yang dikenakan kepada restoran atau penjual dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian pajak yang dikenakan terhadap suatu produk biasanya ada 2. Ada yang pajak per unit ya, misalkan beli 1 pajaknya 1.000 misalnya. Mahal banget ya. Atau pajak persentase. Nah, kayak tadi ya, kalau setiap kita makan di restoran itu bayar pajak 10%. Nah, itu persentase namanya. Kalau misalkan pajak itu per unit, maka simbolnya T, ya, tax. Ya. Tapi kalau R, maka itu pajak yang persenan. Nah, itu ya, ini ada di yang berapa sih tadi? Halaman 88 ya. Ya, 88 ya. Pengaruh pajak terhadap pasar. Nah, udahlah kita masuk ke ini kenapa nggak bisa di hidden ya? Nih, ada soal ya. Soal nih. Ada penjelasan. Pajak per unit dulu yang kita bahas. Itu T ya. T. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu di mana pajak tersebut besarnya ditentukan dalam jumlah uang yang tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Ya kayak tadi misalkan satu barang yang terjual kena pajak 200 perak misalkan ya. Nah, dengan adanya pajak sebesar T, harga juga akan semakin naik untuk setiap tingkat jumlah yang ditawarkan. Jadi, produsen melimpahkan pajak tadi ke konsumen. Ya, kita membayar lebih banyak. Nah, kemudian kurva penawaran akan bergeser ke atas, sedangkan kurva permintaan itu tetap. Kenapa? Karena
price-nya yang awalnya di sini ya, kemudian naik dia jadi jadi naik dia, naik supply-nya karena produsen yang meninggikan harga gitu. Jadi juga berubah ya, yang awalnya E0 jadi equilibrium setelah adanya pajak tuh. Nah, ini rumusnya nih. Ini ketika yang diketahuinya itu adalah P, ya. Maka rumusnya adalah function Q plus T. Tapi beda nanti kalau yang diketahuinya adalah Q. Ya, kalau fungsi linearnya itu Q. Maka rumusnya beda. Jadi function P dikurang T. Ya, udah beda ya. Jadi kalau ini ditambah, kalau ini P-nya dikurang dengan T. Jadi tergantung soal yang diketahui. Nah, ini contohnya nih. Ini ada P. Ya. Maka rumus yang kita pakai yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ini apa yang ini? Atas. Berarti yang ini ya. Karena yang diketahuinya adalah P. Nah, rumusnya function Q plus T. Nah, jadi katanya nih, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 minus 2Q. Dan P dan penawarannya ini permintaan, karena yang pertama kali disebut permintaan dulu penawaran. Berarti yang di sini permintaan, baru di sini penawaran. Tergantung di soalnya siapa yang disebut lebih dulu. Bila terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar T sama dengan 2, ya misalkan Rp2 per barang. Carilah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, serta gambarkan grafiknya. Maka yang harus kita kerjakan, langkah-langkahnya kita cari dulu yang sebelum. Ya. Masih mengacu kepada pertemuan minggu lalu, yaitu demand sama dengan supply. Keseimbangan ya, keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar kan permintaan sama dengan penawaran. Nah, kita tulis nih sebelum, karena ini sebelum berarti belum ditambahkan apa-apa. 12 demand-nya ini nih. Nah, masukkan ke sini. Baru yang Q-nya dimasukkan juga di sini. Nah, kita udah masukkan, kita gabungkan yang sejenis. Nah, 3Q ini dapatnya dari mana ya? Dari mana? 2Q tambah Q. Betul sekali ya. 2Q ditambah Q. Hasilnya 3Q. Kalau 9? 12 kurang 3. 12 dikurang 3. Sama dengan 9. Betul sekali ya. Jadi Q adalah 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Nah, baru kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita mengambil yang P sama dengan 3 plus Q. Nah, kita pindah ke sini. Karena Q-nya udah ketemu, tadi 3, maka kita masukkan ke sini. Nah, ya. P sama dengan 12 minus 2Q. Jadi dimasukkan 12 minus 2 kali 3. Nah, 12 kurang 6 sama dengan 6. Dapat nih, ketemu dah. Q-nya ada 3. P-nya ada 6. Berarti kita menemukan equilibrium. Ya. Equilibrium dari sebelum pajak. Nih ada di sini nih. Nah, E-nya ya. Oke, langsung kita masuk
ke setelah pajak. Karena yang disuruh mencarinya, carilah keseimbangan pajak sebelum dan sesudah pajak. Nah, setelah pajak tadi ingat rumusnya. Setelah pajak itu ada di ujungnya plus T. Ya, kalau yang diketahuinya adalah P. Maka kita masukkan ke persamaan salah satu persamaan masukkan ke fungsi penawaran ya. Kenapa dimasukkan ke fungsi penawaran? Kenapa? Karena yang dikenakan pajak itu adalah produsennya, gitu ya. Jadi kita ambil mana sih yang fungsi penawaran tadi? Oh, ternyata fungsi penawaran itu adalah P sama dengan 3 plus Q. Oh, karena rumusnya setelah pajak itu ditambah T, maka kita masukkan ke sini ya. Nah, setelah pajak. Supply setelah pajak ST nih. Nah, ini tadi ya. Ini supply sebelum pajak, ini supply sebelum pajak, ini supply setelah pajak, ini juga supply setelah pajak. Kita udah tahu T-nya 2 ya. T-nya diketahui 2 nih. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi Q-nya juga sudah kita ketahui tadi. Belum ya, karena setelah pajak nih. Kalau yang Q yang awal itu, dia yang sebelum pajak. Maka ST pajak sampai setelah pajak, yaitu P sama dengan 3 plus Q plus T. 3 plus Q plus T-nya 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 plus Q. Kita dapat persamaan baru. Persamaan baru yaitu 5 plus Q. Nah, kita disuruh mencari keseimbangannya. Keseimbangan juga masih sama, yaitu demand dan supply setelah adanya pajak. Itu Bu, demand-nya gimana Bu? Apakah masih demand-nya apa yang masih yang lama? Iya, dia masih yang lama. Karena yang dikenakan pajak itu bukan seharusnya bukan konsumen gitu, tapi dari supply-nya. Maksudnya memang dari supply-nya, tapi bukan dari demand yang kena pajak. Itu ya. Jadi D-nya tetap nih yang dari awal nih, yang ini nih. Nah, masuk ke sini lagi. Kemudian yang ST-nya yaitu mengikuti yang baru. Nah, ya. 12 minus 2Q sama dengan 5 plus Q. Jadi 3Q ini dapatnya dari mana? 2Q plus Q. Nah, 2Q plus Q. 7 dapat dari mana? 12 min 5. Plus minus 5. Hasilnya 7. Q sama dengan 7 dibagi 3. Ya, jadi dapatnya 2/1/3. Kemudian dapat Q setelah pajak. Lalu kita mencari P setelah pajak. Ya, kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita masukkannya ini nih. Yang dari persamaan demand. Boleh yang mana aja ya. Yang penting masukkan ke salah satu persamaan. (12) dikurang 2 dikali 2/3. Karena ini perkalian, maka yang diutamakan adalah perkalian dulu ya. 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali 1/3, 2/3. Jadi 4, 2/3. 12 dikurang 4 2/3 sama dengan 7 1/3. Nah, kalau misalnya kalian mau mengambil persamaannya ini juga boleh nih. Nah, ini tinggal tambahkan aja ya. 5 tambah Q-nya berapa tadi? 2/1/3 ya. 2/1/3. Aduh. Sama juga 7 1/3. Terserah mau yang lebih
mudah yang mana? Terserah kalian ya. Nah, ketemu nih. Ketemu ya Q-nya 21/3 sini. Kemudian P-nya 7/1/3. Nah, kita ambil garis putus-putus ini. Ketemu di sini. Ketemulah equilibrium setelah pajak. Ya. Nah, bisa dipahami nggak? Bu, jadi Iya. setelah pajak itu berubah lagi persamaannya, Bu? Ada persamaan baru? Ya, persamaan baru yang berubah ST-nya ini. Ya, supply setelah supply setelah pajak. Yang tidak berubah yang mana? Yang tidak berubah dari awal yang mana? Persamaan? Demand, yang permintaan. Betul sekali. Jadi di pajak itu yang tidak berubah sama sekali dari awal hingga kita selesai mengerjakan itu persamaannya demand atau permintaan itu tidak berubah ya karena ini pajak itu. Jadi alurnya tadi gimana? Yang pertama kita cari yang sebelum pajak dulu, baru yang kedua setelah pajak ya. Cari persamaan dulu, keseimbangan pasar dulu ya yang sebelum ada tambahan pajak. Kemudian ya baru yang kedua kita cari yang setelah pajak gitu. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, tadi pajak yang bentuknya per unit. Nah, ini pajak bentuknya persentasi ya. Ini beda lagi nanti rumusnya. Nah, kalau misalkan yang di soal itu diketahuinya adalah pajak persen, maka rumusnya beda. Ini kalau supply yang diketahui adalah price, maka supply setelah pajaknya rumusnya function Q dikali 1 plus R atau P kali 1 plus R ya. Dikali ya ini dikali. Kalau dia persentasi. Nah, kalau Q yang diketahui, supply Q-nya. Nah, supply setelah pajak itu rumusnya function PT harga setelah pajak per dibagi. Nah, dibagi 1 plus R. Kalau ini dikali ya, kalau ini dibagi. Itu bedanya. Kalau yang unit tadi kan kalau yang diketahui persamaannya P, maka dia ditambah ya. Terus kalau misalkan yang diketahui Q dikurang. Tapi kalau dia presentasi pajak, maka P-nya dikali 1 per R. 1 per R lagi, sorry. P dikali 1 plus R. Nah, kalau yang diketahuinya adalah quantity, berarti pajak price setelah pajak per 1 plus R. Nah, gitu ya. Kemudian karena tidak disebutkan pajak per unitnya, yang diketahui kan hanya presentasi. Kita nggak tahu tuh berapa rupiahnya. Nah, maka mencarinya adalah R dikali P. Ya, nanti kalau udah ketemu R-nya, iya dikali P itu. Kemudian P tadi kan fungsinya Q ya. Nah ini nih P itu adalah fungsinya Q. Maka R dikali fungsi Q. Kemudian fungsinya Q tadi gimana? Fungsi Q-nya tadi adalah 1 plus R. Ini yang ini. Nih, maka R dikali harga setelah pajak per 1 plus R. Nah, gitu. Nah, ini. Itu mau mencari pajak per unitnya. Jadi pajak itu dikenakan di mana pajak dihitung berdasarkan presentasi tetap dari hasil penerimaannya. Jadi tidak dihitung berdasarkan unitnya ya, tapi presentasi.
Dengan adanya pajak sebesar R, maka harga yang ditawarkan oleh penjual akan naik sebesar R% dari harga penjualan semula untuk masing-masing tingkat jumlah yang ditawarkan. Nanti bentuknya seperti ini ya nanti. Berbeda ya, berbeda grafik yang pajak per unit sama pajak yang presentasi. Ya, kenapa berbeda? Nah, ini kan sejajar ya. Sejajar karena dia dia kena pajak terus gitu. Setiap barang tuh kena pajak terus per unit. Kalau ini kan berdasarkan presentasi, jadi semakin banyak presentasinya juga akan semakin besar juga. Makanya di sini semakin terbuka. Jadi sampai terus-terusnya semakin besar juga karena presentasi. Tuh. Nah, ini contoh untuk yang presentasi ya. Diketahui fungsi permintaan P dan fungsi penawar 9 minus 2/3Q. Dan fungsi penawaran P sama dengan 3/2 plus 1/3Q. Jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak 20%, carilah harga keseimbangan baru. Ya, carilah harga keseimbangan baru. Kita tidak diminta untuk mencari keseimbangan lama, tapi keseimbangan baru. Kemudian pajak yang diterima pemerintah, berarti T-nya, dan gambarkan grafiknya. Ada 3, keseimbangan baru atau equilibrium baru, kemudian pajak yang diterima pemerintah, berarti berapa besaran realnya, bukan persen lagi. Kemudian grafik ya. Nah, baik. Tadi rumusnya, kalau yang diketahui itu adalah P. Nah, ini rumusnya apa? Yang dikali. Iya, dikali. P-nya dikali 1 plus R. Gitu ya. Fungsi P-nya dikali 1 plus R. Nah, ini ya, penawaran. Penawaran yang mana nih penawaran? Oh, yang tadi disebutkan di soal 3/2 plus 1/3 Q. Kita masukkan ke sini. Masuk ya. Nah, masuk. Kemudian rumusnya adalah dikali. Ini dikali. Nih ada tanda kurung ini kan kali. Dikali 1 plus R. Nah, R-nya sama dengan 20%. 20% itu sama dengan 0,2 ya. Ini kan 20/100. 20 kita komakan. Ini nolnya 2 ya. Berarti 1 ohm. Nah, jadi 20 dibagi 100, 1, 2. Berarti 0,2. Tuh. Nah, ini 1 plus R yaitu 1 plus 0,2. Oke, sudah selesai ya. 1. Nah, ini 3/2 tambah 1/3 Q. 1 ditambah 0,2. 0,2 itu sama dengan berapa sih? 1/5. 1/5 ya. Nah, kalau 1 itu sama dengan berapa? 5/5. Ya, 5/5. Kalau mau disamakan, kan ketika penambahan, maka penyebutnya harus disamakan. Ya, atau kita jabarkan aja nih. 1 plus 0,2 itu sama dengan 1 ditambah 1/5. 1/1 tuh
kita samakan penyebutnya langsung ya. Ini kan 1 per 1 istilahnya ya. 5 dikali 1, 5 ditambah apa namanya? Ya 5 lagi. 5 bagi 1 5, 5 kali 1 5 ya. Ini juga tambah 5 bagi 5 1, 1 kali 1 1. Jadi di sini masuknya 6 per 5. Nah, makanya di sini 6 per 5 nih. Nah, udah nih. Nah, langkah selanjutnya apa lagi? Apa langkah selanjutnya? Ini juga nih. Kita hapus dulu ya. Dapatnya 9. Ya. Berarti jawabnya itu tuh memang harus berper kayak itu lah, Bu. Karena soalnya aja berper-per. Oh, berarti kita harus. Iya. Soalnya agak Boy, agak tengalih tuh nama hitungnya kalanya berper kayak itu tuh. Tergantung soal. Tapi biasanya berper-per sih gitu. Kalkulator tolong. Iya. Nah, ini kita ini dulu ya. Astaga, salah ini. Ini pen 3 per 2 plus 1 per 3. Oh, salah. Ini udah masuk kali ya. Sorry ya. Q dikali 6 per 5. Berarti masing-masing dikalikan. 6 kali 3 berapa? 18. Ya, 5 kali 2? 10. 10. Ditambah 6 kali 1? 6. 6 kali 3? 15. 5 kali 3, sorry. 5 kali 15. Q. Nah, kenapa 9 per 5? Bagi 2. Ya, Dua. karena dikecilkan ya. Ini bagi 2, 9. Ini bagi 2, 5. Ini bagi 3, dapat 2. Kalau di atas bagi 3, maka yang di bawah juga harus bagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, ini 9 per 5. Ini 2 per 3 Q. Ya, kita masukkan ke sini. Nah, 2 per 5 Q. Udah ketemu nih. Ya, ketemu harga setelah pajak. Oh ya, masih panjang nih. Masih panjang. Baru masukkan ke sini nih. D sama dengan supply setelah pajak. Jadi, rumus keseimbangan pasar. Nah, rumus keseimbangan pasarnya yang tidak berubah itu adalah D. D-nya tetap nih dari awal. Dia demand-nya P sama dengan 9 minus 2 per 3 Q. Per 9 per 5 plus 2 per 5 Q ya. Kemudian disatukan yang sejenis. Yang sejenis di sini 9 dikurang 9 per 5. Yang di sini juga sejenis 2 per 5 tambah 2 per 3 Q. Ya. Jadi di sini disamakan penyebutnya. Jadinya 36 per 5. Nanti kalian hitung sendiri ya kayak yang tadi kita hitung. Ini juga 16 per 15. Jadi Q sama dengan 3 per 6. 3 per 6. 36 per 5 dikali 15 per 16. Gitu ya. Kenapa 15 per 16? Karena dia pindah ruas. Pindah ruas itu dibalik. Yang awalnya 16 per 15 menjadi 15 per 16. Coba Ibu gambarkan ya, biar paham. Nah tadi 36 per 5 plus, sama dengan 16 per 15. Mana tadi? Q. Q ya. Kemudian kan Q-nya jadi sendiri nih. Berarti 36 per 5. Karena dia awalnya di sini kali, maka di sini menjadi dibagi 16 per 15 sama dengan Q. Tapi supaya diubah menjadi perkalian, maka Q sama dengan 36 per 5 dibalik. Nih, dibalik.
karena menjadikan kali gitu ya. Jadi 15 per 16 sama dengan 100. 36 kali 15 108, 5 kali 16 itu kali kan ya. Kenapa tetap 16 ya? Hitung dong. 36 kali 15. Ya ya. 540. Itu memang sudah dikecilkan ya. Hasil di situ. 36 kali 15 berapa? 540. Iya, 540 ya. 540. Kemudian 5 kali 16 berapa? 80. 80. Kemudian dikecilkan ya. Yang ini bagi 16, ini bagi 16. Jadi hasilnya bagi 5. Bagi 5, ini bagi 5 hasilnya sama dengan 108 per 16. Ya, jadi dikecilkan hasilnya dapat ini. Nah, dikecilkan lagi 108-nya per 16 dikecilkan lagi dapat 27. Dibagi berapa tuh? Bagi 4 ya. 108 dibagi 4 hasilnya 27. 16 bagi 4 hasilnya 4. Kemudian dikecilkan lagi ya. 6 3 per 4 sama dengan 3 per 4 itu sama dengan 0,75. Jadi 6 tambah 0,75 675. Bu, kok susah banget ya gitu. Boleh nggak dari awal aja kita pakai kalkulator langsung aja dibagikan? Boleh juga. 540 dibagi 80 hasilnya 6,75 selesai. Ini seandainya kalian nanti nggak ada kalkulator gitu ya. Sebenarnya 500 yang ini tadi juga udah bisa ya. 540 per 80 langsung aja kalian kalkulator kalau ujian nanti langsungnya dibagi jadi 6,75. Udah selesai ketemu, nggak usah dikecil-kecilkan. Tapi nanti misalnya kalian ikut CPNS kan nggak ada kalkulator. Dan soal-soalnya ya kayak gini semuanya. Soal TIU-nya, soal matematikanya. Gini. Nah, kemudian udah ketemu Q-nya, baru kita mencari P-nya. P-nya tadi adalah berapa? 9 dikurang 2 per 3 Q. Q-nya udah ketemu, 9 dikurang 2 per 3 dikali 6,75. 2 per 3 dikali 6,75 ketemu 4,5. Jadi 9 dikurang 4,5 maka hasilnya 4,5. Udah ketemu Q sama P-nya. Lalu yang selanjutnya adalah pajak yang diterima pemerintah ya, yang diterima pemerintah bukan pajak per unit. Nah, maka untuk mencarinya kita harus mencari pajak per unit dulu T ya. T itu sama dengan R dikali PT harga setelah pajak per 1 per R. Tadi R-nya sudah diketahui, R-nya kan 20%. Kemudian P-nya 4,5 nih, yang ini nih. Kemudian 1 plus 0,2 R-nya. Nah, dapat 0,9 per 12. Tinggal kalian kalkulator aja, nanti hasilnya 0,75. Ini baru per unit ya. Nah, berapa pajak yang dibayar ke pemerintah oleh si perusahaan tersebut yang akan diterima? Maka T besar sama dengan T per unit, tax per unit, sama dikali dari quantity, jumlah yang mereka produksi, jumlah yang mereka tawarkan. Nah, T dikali quantity setelah pajak. Nah, 0,75, T-nya, T per unit, dikali 0,75. Hasilnya adalah 5.000. Berapa tuh? 5,0625. Ya, jadi ketemu deh semuanya. Langsung kita masukkan ke grafik. Ya, grafiknya ya seperti biasa. Terus PQ-nya, dan jangan lupa terus pertemuannya ada di 4,5. P-nya, Q-nya tadi berapa? 6,75. 63 per 4 nih. Nah, bisa nggak dipahami? Bu, Mm-mm. tanya Bang Bu, yang D sama dengan ST ini nah Bu. Ya.
Nah, itu dapat 3/6/5-nya tuh kayak apa caranya, Bu? Saya kan masih itu, weh. Kenapa? 3/6/5. Iya, Bentar, cara nyarinya. bentar. Gua hapus dulu nih. Coba kalian kalau kalian jangan lupa ditulis ya. Nanti kalau ibu hapus nih. Q sama dengan 3/6, 3/6/5. 3/6/5. Tadi kan ini 9. Nah, masih menghapus. 9 dikurang 9/5 ya sama dengan 2/5 Q plus 2/3 Q. Nah, gitu kan? Nih, 9 dikurang 9/5 berapa? Nggak bisa kan? Jadi kita samakan penyebutnya. 5. Ini 9/1. Ya enggak? Iya, Bu. Terus ini gimana kan nih? Diapakan? Dikali, Pak. 5 Dikali 5 dikali 1, ya kan? 5. Iya. 5 dibagi 1 maksudnya. Nih, baru ke sini. 5 kali 9, 45. Ya kan? Terus Iya. 5 bagi 5, 1. 1 kali 9? 9. 9. Ya, 45 kurang 9 berapa? 36. 36. Atau misalkan kalau cara panjangnya gini sih, ya. 9/1. Kan 9 itu kan 9/1 artinya gitu. Nah, di sini 9/5. Lalu disamakan supaya sama penyebutnya. Di sini harus dikali 5. Kalau di sini dikali 5, maka di atas juga wajib dikali 5. Maka 9 kali 5, 45. 1 kali 5, 5. Dikurang 9/5. Bu, kenapa yang di sebelah enggak, Bu? Kenapa yang 9/5 enggak? Karena dia sudah karena dia yang menjadi patokan 5-nya. Di sini ada 1. Gimana supaya jadi 5? Berarti dikali 5. Kalau di bawah dikali 5, maka di atas juga harus dikali 5. Nah, gitu ya. Kalau sudah sama penyebutnya, maka baru boleh dikurangkan. Ya. Kalau ini kan tadi 9/1 dikurang 9/5 itu tidak bisa dikurangkan. Ditambah juga nggak boleh, karena dia beda. Dia bukan sejenis. Gitu. Maka untuk bisa dioperasikan pertambahan atau pengurangan, maka penyebutnya harus disamakan. Beda sama perkalian. Kalau perkalian ini misalkan kali nih, dia boleh. 9 kali 9, 81. 5 kali 1, 5. Perkalian boleh, dia boleh nggak sejenis, karena persilangan gitu ya. Tapi kalau penambahan, kalau mau menambahkan silahkan tambahkan yang sejenis. Kalau mau mengurangkan silahkan kurangkan yang sejenis. Nah, caranya gimana? Disamakan penyebutnya. Kalau di bawahnya yang paling tinggi 5, maka disamakanlah dengan yang 5. Ya, itu cara mendapatkan 36/5. Terus yang 16, 15 gimana? Sama. Tadi kan 2, sorry ya. 2/5. Q-nya kita hilangkan dulu ya. Plus 2/3. Nah, ini bisa nggak 3 dijadikan 5? Nggak bisa kan? Yang bisa mereka ketemu di angka berapa? 15. 15. Oke, kita jadikan 15. Berarti ini dikali berapa? 3. 3 kali 5, 15. Oke. Yang ini dikali berapa? 3. Kali 3 juga. Karena yang di bawahnya dikali 3. 2 kali 3? 6. Plus, ini supaya jadi 15 dikali berapa nih? 5. Ya. Ini dikali berarti harus 5. 5. Nah, ketemu nih 16/15 ya. Nah, itu asal usulnya. Jadi
Kalau pertambahan pengurangan kalian samakan dulu penyebutnya. Tuh. Nah, kalau udah sampai sini, udah deh, tinggal dikalikan. Dikalikan tadi dia nggak perlu, dikalikan itu nggak perlu sama penyebutnya gitu. Tapi kalau penambahan pengurangan harus disamakan gitu ya. Cara menghitung pajak ketika yang diketahui itu adalah presentasi. Yang lain silahkan, ada pertanyaan? Terus Bu, kalau misalnya yang PT ini nah Bu, yang ini nih, ini emang kayak gini kah? Emang yang dipakai fungsi penawaran bukan yang fungsi permintaan? Ini kah? Iya, itu emang mutlak kah Bu? Iya, mutlak harus fungsi penawaran. Nggak bisa fungsi permintaan. Kenapa? Karena yang kena pajak itu penawaran, bukan permintaan. Misalkan ini si Gina mau beli apa namanya, berencana membeli TV ya, 1 gitu. Terus apakah akan dikena permintaan, dikena pajak? Enggak kan? Yang kena pajak itu adalah produsen yang memproduksi TV-nya. Itu dia memproduksi ada 10 TV. Ya yang kena pajak ya 10 TV itu nanti kalau kena terjual. Tapi oleh si produsen pajaknya dikenakan ke konsumen, dilimpahkan. Jadi harganya lebih tinggi. Gitu. Itu pajak. Nanti beda kalau subsidi. Nah, kalau subsidi itu yang dipakai fungsi permintaan. Oh, tetap penawaran juga ya. Oh iya, karena subsidi itu juga diberikan kepada produsen juga, bukan kepada konsumen. Baik pajak atau subsidi yang menerima adalah produsennya. Kita memang mendapatkan kita mendapatkan subsidi bensin, tapi tetap yang dapatnya adalah produsennya. Dapat uangnya, itu maksud Ibu ya. Kemudian beras Bulog, beras ya, beras yang disubsidi pemerintah itu pada intinya kan pemerintah yang bayar ke perusahaannya. Mereka tetap kok dapat penuh, tapi kita bayar sedikit aja karena pemerintah yang membayar subsidi, pemerintah yang membayarkan sisanya gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke subsidi ya. Karena udah belajar pajak yang unit. Nah, kalau subsidi ini nggak ada nih. Subsidi itu hanya 1. Ya, nggak ada persen, nggak ada unit. Nah, subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan berdasarkan harga yang berlaku di pasar. Nah, kalian nih sebagai akuntan nanti pasti ya, kalian harus mengurus pajak perusahaan. Kalian harus mengurus, kalau perusahaannya itu perusahaan pemerintah nanti dapat subsidi dari pemerintah juga ya, tentu tidak akan asing dengan hal-hal ini. Nih, kenapa sih dikasih subsidi? Supaya harga itu sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah, yaitu harganya itu lebih rendah sehingga masyarakat mampu untuk membelinya, atau masyarakat bisa membeli lebih banyak. Nah, bayangkan aja kalau bensin nggak disubsidi, ya, atau beras tidak ada yang bersubsidi, mahal semua kan. Nah, kalau di Indonesia belum ada subsidi sayur tuh, kalau di Jerman udah ya, sayur dia disubsidi, jadi sayurnya murah di sana. Buah-buahan disubsidi. Kalau kita masih sebatas bahan-bahan pokok, gitu. Nah, besar subsidi itu diberi lambang yaitu S kecil ya. Kemudian untuk per unit, kalau untuk keseluruhan nanti S-nya besar. Nah, kurvanya akan bergeser ke bawah, sedangkan kurva permintaan tetap. Kenapa bergeser ke bawah? Karena harganya menjadi turun, ya kan? Kalau pajak menaikkan kurva bergeser ke atas nih, ya. Kalau pajak naiknya ke atas kan, karena harga menjadi mahal. Tapi kalau subsidi itu membuat harga menjadi lebih murah. Makanya dia turun dari S0 ke S setelah subsidi.
Nah, rumusnya apa, Bu? Nah, rumusnya ketika penawaran, fungsi penawarannya yang diketahui adalah price, harga yang diketahui, maka rumusnya adalah function Q dikurang S. Tapi kalau yang diketahui adalah Q, nanti rumusnya adalah function P plus S. Yang satu dikurang, yang satunya ditambah. Langsung kita ke rumus ya. Ke rumus. Contoh. Nah, ini diketahui fungsi permintaan P 10 minus setengah Q dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 4 plus 2Q. Bila terhadap barang tersebut disubsidikan, yaitu sebesar S sama dengan 2 per unit 2, carilah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi dan gambarkan grafiknya. Ya. Nah, masih sama kayak yang pertama tadi. Kalau sebelum subsidi, kalian yang ditanyakan ya, masih menggunakan rumus yang awal. D sama dengan S. Kita masukkan D-nya. Ini D-nya ya. Masukkan S-nya juga. Kemudian disamakan yang sejenis. Nih, setengah Q ditambah 2Q, 2 setengah Q. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Q sama dengan 6 per 2 setengah. Hasilnya adalah 2,4. Itu 6 dibagi 2,5 hasilnya 2,4. Lalu masukkan ke rumus yang awal tadi. Ini P sama dengan 10 dikurang setengah Q. Q-nya udah kita ketahui 2,4. 10 dikurang setengah kali 2,4. Hasilnya 10 dikurang 1,2 hasilnya 8,8. Dan diketahuilah sudah sebelum subsidi. Equilibriumnya ada di 8,8 price-nya ya di sini sama Q-nya 2,4. Berarti ada di sini. Tadi ingat kalau pajak itu menurunkan harga, maka kurvanya bergeser ke bawah. Turun, bukan ke atas ya, bukan, tapi ke bawah sini. Nah, itu baru sebelum nih. Berarti kemungkinan garisnya akan di bawah sini. Nah, ya ini ya memang. Setelah subsidi sama, D-nya tetap sama, S-nya pajak setelah penawaran setelah disubsidi. Rumusnya tadi kalau P yang diketahui maka di apa? Nih. Dikurang ya. Maka dikurang S, ditambahkan nih. P4 plus 2, Q kali Q dikurang S. Subsidinya ada 2. 4 plus 2, Q dikurang 2. Nah, 4 dikurang 2 yang sejenis, hasilnya 2. 2 Q-nya tetap, karena dia cuma satu-satunya. Kemudian kita masukkan lagi untuk mencari Q-nya. Q yang setelah subsidi. Nah, ini caranya gimana nih? 10 dikurang 10 minus setengah Q sama dengan 2 plus 2Q ya. Q sama dengan 3 per 2. Kenapa 3 per 2 nih? Karena 8 dibagi 2,5. Nih, ini kan 2,5 nih. 2,5. Aduh. 2,5. Kalau dikesebelahin sini hasilnya 8 dibagi 2,5. Itu. 10 kurang setengah Q dapat di mana, Bu? Itu emang demand yang memang dari awal. Terus 2 plus 2Q dapat dari mana, Bu? Yaitu ini. Nih, supply setelah supply setelah subsidi. Jadi persamaannya D sama dengan S. Gitu ya. Dapat Q-nya, baru kita cari P-nya. P-nya masukkan lagi, rumus yang mana lagi terserah. Kita pakai yang demand. P sama dengan 10 dikurang setengah Q. 10 dikurang setengah kali 3 per 2. 10 dikurang 6 sama dengan 8 per 4. Nah, ketemu P-nya 8,4. Kenapa? Setelah subsidi
kok harganya jadi turun. Kenapa? Ya karena dapat subsidi ya. Jadi harganya itu yang awalnya 8,8 nih. Ini harganya 8,8 terus turun menjadi 8,4. Nah, kalau misalkan kalian kalau secara ilmu ekonomi ya udah jelas ya, kalau udah bersubsidi ya dapat akan menurun harganya. Tapi ini cara berpikirnya matematika gitu. Gimana sih kok bisa dapat subsidi itu bisa mengurangi harga ya karena rumus yang tadi nih. Rumus yang ditemukan oleh ahli matematika. Tuh. Bisa dipahami nggak? Ibu, Ya. untuk gambar grafiknya tuh Ulun masih kurang paham, Bu Ai. Kan itu udah sesuai tuh sama hasilnya tadi. Terus tuh ada situ 10,4, 20, min 2, min 2. Itu nih yang belum terlalu paham, Bu Ai. Kalau menggambar grafik itu boleh menggunakan cara, ayo apa? Ada 2 cara. Kalau mau menggambar fungsi linear, ini kan fungsi linear semua nih. Jadi tidak ada fungsi yang untuk pajak sama subsidi itu untungnya hanya fungsi linear, tidak fungsi kuadrat. Jadi nggak capek kita. Apa? Masih ingat cara satu dengan cara? Jadikan 0, cara tabel. Tabel dulu, ya. Yang duanya baru Dinolkan. ya di if kan ya. Ibu sih bilangnya di if kan itu jika gitu nah. Ya dinolkan. Mau tulis kah? Iya. Mau tulis. Ya, tulis. Terus apa? Lewat nak. Lewat sayang. Bobok situ di bawah ya. Sudah. Oh ya sudah. Nah ini garisnya dimen. Berarti pakai persamaannya siapa? Ya dimen. Dimen yang mana? Permintaan. 10 min setengah Q. 10 min Min Q. 10. Sakit mama nak. Dinolkan. Banyak inilah. Berarti 10 dikurang kita jadikan 0,5 boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Iya boleh karena 1/2 itu sama dengan 0,5 itu kan Q. Ya Q-nya berapa jadinya guys? Istri awal 0,5 Q sama dengan 10. Q sama dengan 10 dibagi 0,5. Berapa? 20 ya enggak? Iya kan? Nah, ini 20 nih. Dapatnya dari sini. Itu untuk Q-nya. Nah, kalau misalkan yang dinolkan adalah P, Q yang dinolkan berarti P sama dengan 10 dikurang 0. Ya enggak? 0 kan? P-nya 10 nih. Nah, gitu. Oke. Bisa dipahami yang ini? Bisa Ibu, bisa. Hmm. Berarti ambil fungsi yang demannya, habis itu hanya dianuakan yang 000 kayak itu kan, kayak yang Iya. sebelumnya. Betul sekali. Terus kalau mau menggambar yang garis yang hijau itu gimana? Yang supply? Iya. Gimana? Sama ya, yang S0 ini didapat dari persamaan yang ini nih. Nah, kalian 0-0 kan aja. P sama dengan 0, maka sama dengan 2Q sama dengan 4. Maka Q-nya sama dengan minus 2 ya. Nih, minus 2. Ya kan? Nah, kalau misalkan P-nya yang 0-nya itu adalah Q, maka P-nya sama dengan 4. Nah, dapat satu garis. Ini kan penerusan aja lagi nih. Nah, kemudian yang ini S supply setelah ini yang digunakan yang mana? 2 plus 2 Q lah Bu. Persamaannya? Iya betul kok.
Iya, betul kan, Bu? Betul. 2 plus Plus 2 Q. 2 plus 2 Q ya. Itu rumus untuk sampai setelah subsidi. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada berapa? Oke ya, analisis pulang pokok itu adalah balik modal. Bahasa kita yang kita pahaminya adalah balik modal. Kenapa balik modal? Karena pulang pokok. Karena pokoknya sudah pulang. Karena modalnya sudah kembali. Gitu. Jadi ini analisis pulang pokok. Terus bahasa kerennya, bahasa hulu sungainya break even point ya. BEP. Ini kalau orang bisnis, apalagi orang akuntansi, harus paham betul yang namanya BEP. Kenapa? Karena nanti ketika menjalankan bisnis atau menjadi akuntan di sebuah perusahaan, nanti kalian diminta menyajikan BEP. Misalkan kita mau membuka cabang baru, kapan ya kira-kira BEP-nya? Atau kalian punya usaha, katanya, bisnis, ada yang mau membeli usaha kalian, mau franchise ya. Nah, ditawari tuh berapa tahun BEP-nya, yang artinya berapa tahun balik modalnya. Nah, itu ya. Jadi, titik pulang pokok atau titik impas atau break even point adalah tingkat jumlah produk atau Q di mana penerimaan total atau total revenue dari hasil penjualan. Revenue ya, revenue TR sama dengan biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Jadi penerimaan sama dengan biaya. Nah, ini kasusnya ketika pendapatan lebih daripada biaya, artinya kita untung. Tetapi kalau laba sama dengan laba lagi. Pendapatan atau revenue, penerimaan sama dengan biaya artinya impas. Tapi kalau udah TR-nya kurang atau revenue-nya kurang, pendapatannya kurang daripada biaya, itu rugi. Ya, sebenarnya dalam bisnis itu hanya ada dua, laba dan rugi aja, untung dan rugi aja. Kenapa? Karena kalau impas pulang pokok itu sama dengan rugi. Kenapa? Karena ada rugi waktu, rugi macam-macam lah. Jadi sebenarnya hanya ada dua, kita untung atau rugi. Gitu ya. Jadi sebaiknya memang harus rugi. Harusnya memang sebaiknya untung. Itu analisis pulang pokok ya. Oke, ini secara grafisnya. Nah, ini secara grafisnya. Lihat di sini total revenue, karena kan di sini biasanya price ya, berhubungan dengan uang. Makanya di sini total revenue, total cost. Nah, kalau yang horizontal ini biasanya dengan quantity ya. Ini quantity. Oke, pertama dulu nih. Ini tadi apa? Seingatnya apa? Biaya tetap. Ya, biaya tetap atau fixed cost. Kenapa fixed cost datar dari K? Kenapa? Karena tetap kan, Bu. Iya, karena tetap. Kenapa dia nggak di sini, nggak di nol? Kenapa tiba-tiba langsung dari sini mulainya? Kenapa? Karena, ayo, ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa garis FC itu tidak mulai dari nol? Tapi mulainya dari konstanta, ada suatu angka di sini. Mungkin karena lebih dari 0, Bu. Mungkin. Ya, kenapa lebih dari nol? Kenapa FC harus lebih daripada nol?
Karena kan mungkin lah Bu, Iya, kalau nggak kayak pakai kalau pakai logik kan kalau nol itu kan berarti nggak ada biaya apa-apa. Kalau sudah ada biaya tetap pasti lebih dari nol. Jadi di atas nol grafiknya. Oke, Prista ya. Oke. Jadi kenapa Prista? Karena yang namanya fixed cost biaya tetap. Yang namanya biaya tetap berarti harus ada harga, itu harus ada uang yang dikeluarkan. Tadi kita bahas di awal bahwa yang namanya fixed cost tuh mau kita produksi, mau kita nggak jualan, kita tetap nggak bayar listrik per bulan. Tetap Bu. Iya, betul sekali. Makanya tidak mungkin nol, karena kita tetap bayar air nggak per bulan, tetap ya. Makanya tidak mungkin fixed cost itu berada di nol. Nah, ini apa ini? Variable cost. Nah, variable cost atau biaya yang Tambahan. berubah. Kenapa dia mulai dari nol nih garisnya? Karena Bisa berubah, Bu. ya kenapa dari nol nih? Karenanya mengikuti bahan, berapa banyak bahan yang dibeli. Iya, betul ya, dia fix variable cost. Dia nggak akan ngeluarin biaya kalau tidak ada barang yang diproduksi. Kalau variable cost-nya lagi nol, berarti pada hari itu dia nggak produksi, gitu. Itu ya. Nah, kemudian TC ini apa tadi? Total cost. Total cost. Kenapa dimulainya bukan dari nol juga? Karena jumlah keseluruhan, Bu. Iya, jumlah keseluruhan antara FC dan TC. Oke. Dan TC bisa nggak sama dengan nol? Enggak. Enggak, Bu. Iya, nggak bisa Eka ya. Gina juga nggak bisa karena sudah ada FC di sini. FC itu kan nggak mungkin nol. Tuh. Kemudian ini apa tadi? Total revenue. Revenue. Ya. Pendapatan ya Bu, rasanya tadi. Revenue. Total revenue atau pendapatan. Dia total dari harga dikali kuantitas yang dijual. Nah, BEP terjadi ketika garis TR menyentuh ya, bertemu dengan garis TC. Nah, di sini nih titiknya nih. Maka di sini ada harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Ini harga BEP, ini jumlah BEP. BEP kapan? Ketika terjual X barang di sini. Ketika harganya sekian. Itu ya. Kalau masih di sini nih, kalau masih di sini misalkan dengan harga sekian nah, di sini masih rugi nih. Di sini juga, kalau di sini sudah laba ya, daerah laba. Kalau dia udah melebihi BEP, kalau melebihi jumlahnya naik terus penjualannya, berarti kan semakin ke sini nih, naik terus. Nah, laba di sini posisi laba, karena laba itu kan dia didapat dari TR, totalnya revenue dikurang dari totalnya cost, ya kan? Jadi laba. Nih, labanya di atas daripada biaya. Tapi kalau biayanya yang di atas, labanya yang di bawah, jelas rugi di sini. Nah, ini grafiknya nih. Pokoknya kalau orang sarjana ekonomi, sarjana manajemen, sarjana akuntan SAK nanti udah di luar kepala lah, dapat grafik udah bisa ngebaca. Dapat grafik udah paham. Ini kenapa sih kok fixed cost kok enggak dari nol? Ya karena fixed cost gitu, biaya tetap yang wajib dikeluarkan setiap dia baik dia
produksi atau tidak. Itu ya, misalkan dia sewa gedung. Sewa gedung itu wajib dibayar per bulan. Meskipun dia tidak mau dia tutup sebulanan ya, mau dia tutup tokonya sebulan itu tutup, misalkan dia tetap akan bayar sewa gedung, sewa toko. Itu fixed cost namanya, salah satu contoh fixed cost. Nah, tuh ya, nggak jauh-jauh dari angka lah. Kalian mah orang ekonomi jangan salah, apalagi orang akuntansi jangan salah. Dari semester 1 sampai semester kalian nanti sarjana, nggak jauh-jauh dari angka. Makin banget. Yang untung ya, ini ya, ke teman-teman Unida. Unida bukan akuntansi kalian ya? Bukan kan? Kita dari ekonomi syariah, Ibu. Ya, ekonomi syariah. Jadi akuntansinya ya paling akuntansi keuangan syariah, paling gitu ya. Adakah teman ibu yang ngajar di situ? Ada dosennya di situ, alumni UIN Jogja, ada nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Ibu. Iya, nggak tahu. Kalau ada alumni UIN Jogja bisa teman ibu tuh. Oke, lanjut. Masuk ke contoh soal. Oke, nah, suatu perusahaan menghasilkan produk dengan biaya variabel 4.000. Ini apa nih? Biaya variabel ini apa? Yang diketahui apa? PC. PC. Ya, nih harga jualnya apa yang diketahui? Harga. Price dong. Ya. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasionalnya adalah 2 juta. Nih, X, C. Nah, kalian akuntan, kata komisaris, tolong dong hitungkan kapan nih, berapa yang produk yang harus dijual. Kita mau BEP ya, meskipun nanti udah ada aplikasinya ya. Perusahaan besar nggak mungkin manual lagi. Tapi kalian harus tahu di mana sih dapatnya itu. Nah, itu kan jadi ketika ada error, kalian bisa mengetahui letak kesalahannya ada di mana. Gitu. Oke, yang pertama, kita harus kita ingat yang ditanyakan BEP. BEP terjadi, ya ingat, BEP terjadi ketika TR sama dengan TC ya. Kalau ditanyakannya berapa laba, berapa barang yang harus dijual, kalau laba mau sekian berarti harus di atas BEP. Nah, ini ditanyakan BEP. BEP adalah ketika TR sama dengan TC. Nah, sedangkan TR-nya nggak diketahui di sini, TC-nya juga tidak diketahui ya. Lalu kita cari dulu satu-satu. TR sama dengan P dikali Q. P-nya berapa? 12.000. 12.000. Kenapa 12.000? Karena itu harga jual. Iya, harga jualnya 12.000. Q-nya berapa? Nggak ada. Belum ada. Iya, tidak diketahui, maka kita tulis Q dulu. Oke, udah kita ketahui nih. TR sama dengan 12.000 Q. Lalu TC. TC-nya adalah FC ditambah PC. FC-nya? 2 juta. Nah, Pak, kalau variable cost? Variabel 4.000 kali Q. Ya, variable cost itu kan PC. PC itu kan sama dengan D yang kecil dikali quantity. Iya kan? Dia atau PC-nya juga variable cost-nya itu per unit gitu, 4.000 per unit. Nah, 4.000 per unit. Tapi kita belum tahu tuh berapa unitnya. Ditulis dulu 4.000 Q. Lalu kita masukkan TR. Di sini TR 12.000 Q. Kalau TR jadi ingat ini ya, Tekurian. Nggak ada yang tahu ya Tekurian. Tahu, tahu. Oke lah.
Dia lagi FYP terus kan di TikTok tuh. Ibu Bla main bla. TikTok juga. Iyalah, harus mengikuti perkembangan anak milenial. Karena yang ibu ajari adalah milenial gitu. Jadi ibu harus mengikuti terus. Dan nanti anak ibu juga akan jadi milenial. Jadi jangan sampai ibu apa namanya tidak 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 menjadi teman yang baik untuk Aisyah nanti gitu. Ibu harus menjadi teman yang enak diajak ngobrol sama dia. Jadi ibu harus mengikuti semuanya tuh. Jangan sampai ibu nggak asik gitu. Jangan sampai ibu kalah sama teman-temannya. Oke ya, kita lanjut nih. Ini TR sama dengan TC, kita masukkan 12.000 Q, TC-nya 2 juta plus 4.000 Q. Kita samakan yang sejenis. Yang sejenis ada 12.000 Q sama 4.000 Q. Ya. Ini karena plus ya di kanan, kita pindah ke kiri, pindah dia ke sini. Jadinya ya menjadi minus. 12.000 dikurang 4.000 hasilnya 8. tetap 2 juta ya, karena dia cuma satu jenis. Q sama dengan 2 juta dibagi 8.000. Jadi berapa jumlah yang harus dijual supaya BP itu sebanyak 250 unit. Bisa dipahami? Ini kuantiti nih. Ya kan? Berapa sih yang harus dijual kata direktur nanti? 250, Pak. Gitu. Per bulan. Enggak harus per bulan ya. Ya BEP mau berapa tahun? Kalau udah 250 terjual barangnya, maka BEP-nya ya segi. Misalkan harus setahun bisa terjual 250, berarti setahun udah BEP. Gitu. Berarti tinggal dibagi nih 250 bagi 12 berapa kira-kira? Sekitar 20-an per bulan. Misalkan apa ya? Ya misalkan TV ya, 20 TV terjual per bulan, 21 lah. Gitu. Nah, itu untuk BP. Kemudian kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa total pendapatan yang diterima oleh perusahaan saat BP? Berapa? 12.000 kali 250. Iya, ya, 250 dikali 12.000. Terus berapa total cost-nya? Ya, tinggal dimasukkan aja nih Q-nya di sini nih. 250. Tinggal total cost ditambahkan. Gitu ya. Ada yang mau bertanya nggak? Bisa dipahami nggak ini? Bu, ini yang grafiknya nih harus bujur-bujur digambar, Kak, Bu. Iya, harus bujur-bujur digambar. Gambarnya gimana? Biasa aja. Ini 1, 2, 3 ya. Kemudian ini anggap dalam juta, ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang paling mudah digambar itu adalah fixed cost. Fixed cost dulu 2 juta. Karena dia datar. Garis di ujungnya tulis FC sama dengan 2 juta. Kan 2 juta kan, dalam jutaan nih. Nah, baru kita tulis apa nih? Variable cost-nya berapa? Variable cost-nya 4.000. Ya, 4.000. Tulis aja dari 0. Kemudian di sini naik ke 4.000 di mana 4.000 nih? Di sini ya kira-kira. Jadi 300 ya. Ya di mana kira-kira? Terus sampai kalau misalkan di sini ada 4.000. Nah, 4.000 Q, nah itu di situ. Kemudian kalau menggambar TC memang harus dari angka 2 sini. Nah, masuk lagi di situ. Kemudian ini juga kita karena udah tahu ya, P-nya berapa, Q-nya berapa, P-nya kan Q-nya udah tahu 250 ya. Kemudian P-nya berapa? Apa, Bu? P. Kok itu sih? Total cost, total revenue.
12.000 kali 250 berapa? Coba hitung. 12.000 3 kali juta. 3 juta. 3 juta. Nih 3 juta. Pokoknya di sini. Nah, total revenue dengan di sini jumlah kuantitinya. Ketemulah di sini titik BEP. Jadi BEP ketika sudah terjual sebanyak 3 juta dan barang yang terjual itu adalah 250, maka Bapak sudah bisa BEP. Kalau misalkan bisa terjual dalam 125 per tahun, berarti BEP-nya adalah 250. Nah, ini BEP ini akan digunakan ketika kalian mengajukan pembiayaan atau meminjam uang ke perbankan. Biasanya ada BEP usahanya berapa tahun. Atau kalian mau membuat proposal bisnis lain, ya pasti ditanya BEP-nya itu. Atau kalian mau kalian punya usaha, kalian tawarkan ke orang lain. Nah, mau difranchiskan untuk janji jiwa dan lain sebagainya itu kan franchise ya. Nah, mereka membeli paket usaha. Paket usahanya misalkan harganya adalah biaya tetapnya per bulan berapa, kemudian biaya variabel cost-nya berapa sekian. Nah, itu misalkan berapa sih janji jiwa tuh 85 jutaan ya. Nah, BEP-nya itu kapan? 85 juta itu BEP-nya kapan? Mau yang kapan? Mau yang 2 tahun, 3 tahun? Tinggal disesuaikan. Itu ya. Nah, habis. Selesai. Kemarin udah dikerjakan belum ini? 2 soal ya lo. Iya, Sudah, Bu. sudah. Nah, 3-4-nya belum? Belum lah ya. Ada yang kesusahan nggak? Nomor 2, Bu. Kenapa kesusahan? Kalau pakai yang titik keseimbangan yang itu PY sama PX-nya itu loh, Bu. Itu apa? Kalau misalnya Ada yang mau mencoba nggak? mau, Bu, mau. Siapa ya yang mau mencoba? Ya kan, Bu. Eka kirim itunya deh Eka fotonya. Oh, dikirim ke Bu? Belum foto, Bu. Masih di buku. Coret-coret. Kamu nggak bisa secara kamu pakai laptop nggak sih? Nggak ya? Laptop ulun rusak, Bu. Jadi pakai HP sementara. Yaudah, itu ada berapa halaman? Apa ya? Untuk soal nomor 2 sehalaman aja.